Baik, terima kasih Kak. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang ASEAN. Iya, Ibu. Tentang ASEAN. Pernah dengar ya kata ASEAN? ASEAN Games. Oh, ASEAN Games. Suster pernah dengar kata ASEAN Games? Ada lagi? Ada. Iya, Pernah? ASEAN itu artinya gimana ya? Dengar setelah ini video disebut ASEAN. Iya. Kita tahu apa itu ASEAN? Iya. Baik. Nah, adik-adik, ini kita akan belajar tentang ASEAN. Sebentar setelah belajar materi ini, kalian bisa tahu sudah, oh ternyata ASEAN yang orang-orang sebut selama ini artinya ini. Ya, Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang adik-adik capai setelah kalian belajar materi ini. Yang pertama itu, siswa mampu memahami sejarah ASEAN. Yang kedua, siswa mampu mengetahui negara-negara dalam ASEAN. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi kalian hari ini tidak hanya semata-mata belajar tentang ASEAN, tapi ini juga. Ini merupakan tujuan yang harus diharapkan. Tujuan yang diharapkan oleh ibu, oleh semuanya terkait dengan pembelajaran materi ini. Ya, baik. Adik-adik, kita mulai dari sejarah berdirinya ASEAN. Nah, coba lihat depan. ASEAN itu merupakan sebuah organisasi. ASEAN itu merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, yaitu di Thailand. Nah, adik-adik, ASEAN sendiri itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Coba semua. Association of Southeast Asian Nations. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa se-Asia Tenggara. Ya, Ibu. Negara-negara yang ada dalam ASEAN itu merupakan negara-negara dalam Asia Tenggara. Nah, adik-adik,
kedua ada Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, dan yang kelima adalah Filipina. Nah, dari negara-negara ini juga adik-adik disertai dengan founding father-nya atau disebut sebagai pendiri ASEAN. Nah, founding father-nya itu ini. Ada Indonesia-nya, ada Mali, ada Tengah Raza, Tanah Kuman, Desa Jaratna, dan Francisco Ramos. Nah, ketiga founding father ini atau pendiri-pendiri ini, tokoh-tokoh pendiri ini merupakan menteri luar negeri pada saat itu. Menteri luar negeri dari masing-masing negara pendiri ASEAN. Adik-adik, agar kita lebih mudah mengingat negara-negara pendiri ASEAN beserta dengan founding father yang tadi, kita menyanyikan bersama lagi ini. Sudah tahu toh? Ayo. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kita belajar bersama mengenal negara ASEAN beserta pendirinya. Ayo kita belajar bersama Indonesia. Malaysia, Tun Abdul Razak, Singapura, Esa Ratna, Filipina, Francisco Ramos, Thailand, Pangalona. Jadi itu tadi negara beserta dengan pendirinya, yaitu atau pendirinya atau yang disebut tadi founding father dari ASEAN ini. Baik adik-adik, yang kedua yaitu kita lihat latar belakang berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN ini tidak hanya didirikan semata-mata kemauan dari para pendiri negara-negara pendiri, tapi yang memiliki latar belakangnya, memiliki latar belakang mengapa organisasi ASEAN itu didirikan. Yang pertama yaitu adanya persamaan budaya dan sejarah antar negara Asia Tenggara. Nah, sejarah tentang negara Asia Tenggara itu pada saat itu dulu adik-adik, negara-negara pendiri ASEAN itu sama-sama baru terlepas dari penjajahan kolonial kecuali Thailand. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian setelah penjajahan dan konflik internal. Yang ketiga, upaya meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial dan politik demi kemajuan bersama. Dan latar belakang yang keempat yaitu adanya kebutuhan untuk melindungi Asia Tenggara dari pengaruh negara-negara yang ingin mencampuri urusan dalam negeri. Jadi itu latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip ASEAN. Nah, pada saat pembentukan ASEAN ini tidak lupa juga para pendiri itu menetapkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh negara ASEAN agar dalam proses pelaksanaannya para negara anggota itu tidak hanya semata-mata dan sebenar-benar melaksanakan aturan-aturan dalam ASEAN ini, tetapi juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu menghormati kedaulatan, integritas wilayah dan identitas nasional setiap negara. Nah, negara anggota ASEAN ini adik-adik, masing-masing negara anggota itu percaya bahwa setiap negara itu memiliki hak untuk mengatur negaranya masing-masing tanpa campur tangan dari negara anggota lainnya. Yang kedua yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Nah, adik, negara anggota ASEAN itu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Baik, negara anggota ASEAN itu tidak boleh campur dalam masalah politik ataupun hukum dari negara anggota lainnya. Nah, prinsip yang kedua ini bertujuan untuk menghindari konflik antar negara. Tujuan yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik dengan cara damai. Baik, prinsip yang ketiga ini boleh ibu tahu ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Saya ibu. Coba Bapak. Ketika kita ada masalah dengan teman atau kita ada kelas, kita harus segera minta maaf biar kita selesai supaya kita cepat damai gitu ibu. Tepuk salut untuk Bapak. Salut. Jadi itu adalah contoh kompleksnya Ya bu. Yang menyelesaikan konflik dengan cara damai. Jadi negara anggota ASEAN ini
menolak penggunaan kekerasan tadi. Mereka menolak betul terkait dengan peperangan. Mereka tidak pernah setuju dengan adanya peperangan, apalagi peperangan yang terjadi di antara negara anggota ASEAN. Dan prinsip yang kelima yaitu kerjasama secara efektif dan aktif dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan. Kerjasama ini adik-adik, kerjasama yang tidak hanya semena-mena sendiri kita kerjasama, tapi tidak tahu bagaimana tujuan yang melakukan kerjasama itu. Kerjasama itu harus kerjasama yang bermanfaat dan saling menguntungkan di antara negara. Yang keempat itu tujuan berdirinya ASEAN. Coba satu orang jawaban. Saya ikut. Tujuan berdirinya ASEAN yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan. Dan yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Ketiga, meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam berbagai bidang. Yang keempat, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui program perdagangan, meningkatkan fasilitas komunikasi. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama dalam pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Dan yang terakhir itu, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional lainnya. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan tujuan utama berdirinya ASEAN, Ya Ibu. Yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat itu meningkatkan kerjasama ekonomi melalui program perdagangan. Melalui program perdagangan, peningkatan fasilitas dan komunikasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama dalam pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Dan yang keenam yaitu tujuan yang terakhir yaitu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional lainnya. Ini adik-adik, mulanya negara ASEAN itu hanya 5 negara saja. Ya Ibu. 5 negara saja. Itu ada negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Baik, negara 5 negara yang di sebelah kiri ini merupakan negara Yang pendiri pertamanya ASEAN. merupakan negara pendiri Pertama ASEAN. negara pendiri ASEAN. Dan ini merupakan negara yang baru bergabung belakangan, Ya Ibu. Setelah ASEAN ini sudah berusia berapa tahun baru negara yang Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja baru bergabung. Nah, karena Indonesia, 5 negara yang ada di sebelah kiri itu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina merupakan negara pendirinya, maka mereka bergabung pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, negara Brunei Darussalam yaitu bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1975. Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Myanmar sama dengan Laos, ada kedua negara ini, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir yaitu ada Kamboja, 30 April 1999. Nah, sebenarnya masih ada satu negara lagi yang bergabung dengan negara ASEAN saat ini, yaitu Timor Leste. Tapi dia hanya sampai sekarang dia hanya berperan sebagai observator atau peneliti saja. Dan negara tetap yang ASEAN ini 10 negara ini. Nah, yang berikut adalah makna dan warna ASEAN. Ini. Perhatikan Bapak. Makna dari lambang dan warna dari ASEAN ini. Perhatikan di sini adik-adik. Iya, di sini dalam lambang ini setiap warna
Dan 10 batang padi ini juga memiliki makna bahwa melambangkan harapan dan cita-cita masyarakat ASEAN untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Oke? Ya, Jadi, Bu. 10 batang padi. Tadi. Nah, terkait dengan warnanya, perhatikan. Ada warna biru, putih, merah, dan juga kuning. Dan warna biru ini melambangkan perdamaian dan stabilitas. Oke, warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna putih melambangkan kemuliaan dan idealisme. Warna merah melambangkan keberanian, semangat, dan dinamisme. Dan warna kuning ini melambangkan kemakmuran dan kekayaan. Ingat baik-baik ya? Ya, Bu. Supaya nanti pas ketika ujian ada pertanyaan seperti ini kalian bisa jawab. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, yang berikut itu ada kerjasama negara ASEAN dalam berbagai bidang. Adik-adik, negara ASEAN ini bekerjasama dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup. Kita lihat satu persatu. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Ada pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. Yang kedua yaitu pembentukan kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Yang ketiga peningkatan investasi antar negara. Baik, kerjasama yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Adanya pertukaran pelajar, program beasiswa ASEAN, Olimpiade ASEAN. Nah, terkait dengan pertukaran pelajar ini adik-adik, baik 2 tahun pelajar kita ya bisa mengikuti pembelajaran di luar negeri itu harus siswa yang berprestasi, siswa yang betul-betul memiliki kemampuan yang lebih yang pintar. Dengan siapa jam? Iya, Ibu, efek. Iya, Bos saya bilangnya apa ini? Pintar sekali. Ketiga yaitu kerjasama dalam bidang sosial budaya. Nah, di mana diantaranya ada festival budaya ASEAN. Yang kedua kerjasama dalam bidang pariwisata. Oke. Ini yang keempat kerjasama dalam bidang kesehatan. Kunci baca. Yang pertama itu perdagangan pandemi. Yang Iya. kedua program vaksinasi bersama. Iya. Ya. Baik. Yang keempat ini kerjasama dalam bidang kesehatan ini seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu pada tahun 2019 sampai tahun 2000 kemarin sampai tahun 2021 Iya, ya, Bu. 2021 itu kita terkena bencana COVID Corona. Di mana pada saat itu di Indonesia kekurangan obat sehingga banyak saudara-saudari kita yang nah, dalam pencegahan itu kita mendapatkan bantuan dari negara anggota ASEAN lainnya yaitu berupa obat dalam melakukan pencegahan COVID Corona tersebut. Yang kelima, coba Lingkungan hidup, pengelolaan baca bencana. begini yang bersama yang kelima adalah bersama dalam Bersama yang kelima itu Ibu, lingkungan hidup. Yang pertama itu pengelolaan bencana alam, Ya. program pelestarian hutan tropis dan laut Ibu. Ya, coba Eka tentang Yang keenam, Ibu, keamanan. Nah, dari keamanan ini Ibu adalah teknik bersama. Yang kedua, penanggulangan kejahatan lintas negara. Contohnya narkoba dan terorisme, Ibu. itu tadi tujuan terbentuknya ASEAN. Ya, Bu. Nah, adik-adik, yang terakhir ini merupakan penampakan alam dari negara ASEAN. Yang pertama itu adalah penampakan alam dari negara Indonesia. Ada gunung berapi, salah satu contohnya adalah Rinjani atau gunung berapi yang ada di sekitar kita ini. Coba tuh. Apa lagi? Kemarin Bu, ekonomi meletus Ibu. Ekonomi yang ada di Ada kita Ibu. yang kedua itu merupakan dalam yang kedua itu ada hutan tropis, pantai dan laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya akan pantai dan laut ini. Ya, Bu. Yang kedua, penampakan alam dari Malaysia. Penampakan alam dari Malaysia itu ada pegunungan titi bangsa, hutan hujan dan gua batu kapur. Nanti kita ke sana ya. Ya, Ibu. Penampakan alam dari
ada kepulauan kami, pegunungan, dan danau Taal. Dari penampakan dari Brunei Darussalam ya, ada hutan hujan lebat, sungai, dan rawa. Bapak coba baca selanjutnya. Yang berikut ibu Vietnam, delta Sungai Mekong, Teluk Hanglong, Halong, Teluk Halong, Teluk Halong. Terus yang berikut ibu pegunungan Anamite. Terus yang berikut Tampala, Laos, daratan tinggi, pegunungan Sungai Mekong. Dan yang kesembilan itu ibu Myanmar, pegunungan Sungai Irrawaddy, daratan luas. Dan yang ke-10 itu dataran luas ibu. Dan yang ke-10 itu Kamboja, dataran rendah, Sungai Mekong dan Laut Tonle-Sap. Baik, sepertinya dari negara Laos dan Kamboja ini jadi memiliki penampakan alam yang sama ya. Ya bu. Ada penampakan Sungai Mekong, di Laos juga ada Sungai Mekong, Ya, Bu. dan di Kamboja juga memiliki Sungai Mekong. Apalagi Sungai Mekong. Yang dataran ini, dataran ini rendah ini bu. Jadi di Myanmar dan Kamboja itu dataran luas di Myanmar itu. Iya. Di Kamboja dataran rendah itu. Jadi itu tadi materi tentang ASEAN. Sudah paham? Sudah bu. Ingat? Baik, kalau nanti bertanya soalnya keluar di kompas usia, saya yakin kalian bisa jawab semua ya. Bisa ibu. Kan Kan bisa semua ibu. adik-adik, agar kalian bisa lebih memahami terkait dengan materi ini, ibu mempunyai satu video yang harus kalian tonton ya. Ya ibu. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut juga sebagai negara adalah singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi, ASEAN ini merupakan perhimpunan dari beberapa bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, yaitu di negara Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Negara-negara yang berada pada perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu antara lain ada Malik berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Ellen Holland berasal dari Taiwan, Raja Ratman berasal dari Singapura, dan Nasiko Ramos berasal dari negara Filipina. Nah, utusan dari kelima negara inilah yang kemudian menjadi tokoh pendiri ASEAN. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara ini merupakan pendirinya. Lalu kemudian masuklah Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu disusul oleh negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 8 Juli 1995. Selanjutnya ada negara Laos dan Myanmar. Mereka bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir ada negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anak itulah tadi 10 negara ASEAN saat ini.
Darussalam. Berikutnya ini adalah Kamboja. Kemudian ini adalah Thailand. Berikutnya ini wilayah Vietnam. Dan ini merupakan Filipina. Ini adalah negara Laos. Dan yang terakhir ini adalah negara Myanmar. Nah, kalian bisa lihat masing-masing bendera negara dari 10 negara anggota ASEAN. Itu tadi merupakan video pembelajaran tentang ASEAN ini. Aku mau tanya dulu, apa yang kamu lihat dan kamu tonton dari video tersebut? Negara ASEAN. Negara ASEAN. Materi hari ini bisa paham ya, berarti bisa masuk dan bisa kamu ingat. Ibu bertanya, kalau kamu tidak ada pertanyaan, berarti ibu yang bertanya. Ya, Ibu. Baik. Negara anggota ASEAN mana yang bergabung pada tahun 1997? Laos dan Myanmar, Ibu. Myanmar, Ibu. Berarti oh ada tadi kurang kok. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Baik. Pertanyaan yang kedua, ada 3 pertanyaan sebentar ya. Ya, Bu. Pertanyaan yang kedua, adik-adik, ada 5 founding father atau pendiri dari ASEAN. Sebutkan masing-masing tokoh dari masing-masing negara. Saya, Maka, Indonesia Ibu ada Malik Ibu. ya, yang kedua, Yang kedua Ibu Malaysia Ibu Tun Abdul Razak Ibu. Terus yang ketiga Singapura Ibu S. Raja Ratnam. Raja Ratnam. Raja Ratnam yang keempat Filipina Justin Ramos dan yang kelima Thailand Duke Tanan Koman. Ada yang bisa lagi? Ya coba Wak. Indonesia Mali, Malaysia Timor Leste, Singapura Israel Vietnam, Filipina, Asis Thailand. Tanah Kuman. Baik, tepuk POW. Kasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Yes. Iya, kalau bertanya itu pasti kalian bisa jawab ya. Ya, kami. Iya, kita beda di kelas yang lain. Nah, pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan yang praktis ya. Ya, Ibu. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan negara yang bergabung pada tahun 1984. Saya Ibu. Coba uji. Brunei Darussalam Ibu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sudah Ibu. Iya, kan Ibu senang. Baik, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum ibu menyajikan materi, ada yang bisa bantu ibu untuk menyajikan materi? Ya, coba. Kita pada kita materi ASEAN yang bukan hanya itu Association of Southeast Asian Nation. Ya. Ini itu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Thailand, Bangkok, Ibu. Dan ada 5 pendiri, Ibu, dari Indonesia, dari Filipina, kemudian dari Thailand, dari mana lagi? Malaysia. Baik, terima kasih khusus kalau sudah menyajikan materi kita hari ini. Adik-adik, mulanya ASEAN itu yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation itu hanya 5 negara saja, hanya 5 negara pendiri, di antaranya ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang terakhir adalah Filipina.
Indonesia. Itu merupakan 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Dan juga ada lambang-lambang ASEAN. Jangan lupa ingat Ya, Bu. arti dan atau makna dari masing-masing warnanya. Ya, Bu. Ya. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah kenapa senang, kenapa bahagia, dan kenapa luar biasa? Ya, dari kami tidak tahu tadi kepanjangan dari ASEAN itu, arti dari ASEAN, sejarahnya ASEAN, artinya sekarang bisa Tahu. kita tahu. Nanti kalau orang tanya, oh ASEAN itu apa ya? Tadi kamu bisa jawab sekarang. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita minta satu orang individual. Coba Saya, Bu. Eka dulu ya. Saya kasih ibu. Oh, kita dari sana. Ya, mari kita Berdiri di sana. Mari kita siapkan lagi apa berdoa dan membaca Salam Maria.